Oke, baru 33 orang. Ya baik, yang kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan yang lain segera hadir ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ya, alhamdulillah ternyata hutang materi ini selesai ya, karena materi pertemuan dua pertemuan sebelumnya yang kita saya izin ya, ternyata nggak banyak ya, tidak banyak. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Ya, kita lanjutkan dari pointer yang sebelumnya, yang saya kirim di pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang penjumlahan teleskopis ya, dan dalamnya nanti ada penjumlahan parsial ya. Penjumlahan teleskopis itu penjumlahan yang apa ya? Kalau saat kalian SMA kan ada deret teleskopis ya, yang sering contohnya itu apa? Mana ini? Ada, nggak berubah ya, nggak ada tanda untuk mengubah. Pakai mouse. Ya, penjumlahan teleskopis intinya. Apa ini? Mohon maaf, ini ada masalah. Ya. Jadi saat SMA kita ada deret teleskopis, misalnya saat kita menjumlahkan 1/1 + 2 misalnya, ditambah 1/1 + 2 + 3 dan seterusnya ya, kita diminta menghitung ini ya. Jadi kira-kira deret teleskopis, penjumlahan teleskopis ya, ini sebenarnya penjumlahan dari selisih ya, penjumlahan dari selisih ya, yang dijumlahkan mulai K-nya dari 0 sampai N atau N-1. Nah, untuk kalau sampai N-1 ya, penjumlahan teleskopis ini ya, karena ini saling apa ya, saat K-nya 0 ya, saat K-nya 0 ini kan jadi YK Y1 sorry. Ya, delta Y0 ini kan Y1 min Y0 gitu ya. Delta Y1 sama dengan Y2 min Y1. Ini kan saling menghapus nih. Tinggal ujung-ujungnya aja yang sisa. Sehingga ya penjumlahan ini delta YK dari 0 sampai N-1 ini jadi YN min Y0. Gitu ya. Jadi sederhana sekali gitu. Ya, jumlah dari selisih. Gampangnya gitu ya, jumlah dari selisih. Ya, jumlah dari selisih. Kemudian misalkan ya, jumlah dari selisih ya, selisihnya ya, kita anggap ya selisihnya sama dengan mendekati fungsi ZK ya, anggap saja ini tentu saja kalau delta YK-nya bisa kita ketahui ya, sehingga nilai ZK-nya kita dapatkan ya, nilai ZK-nya kita dapatkan, maka ya kita bisa ubah fungsinya, persamaan fungsinya jadi seperti ini ya, sigma ZK di mana K-nya dari 0 sampai N-1 ini kan sama dengan ya sigma delta YK ya, sama K-nya dari 0 sampai N-1 karena delta YK sama dengan ZK. Oke ya. Sehingga, dan ini sama dengan YN min Y0 dari persamaan sebelumnya. Ya, sehingga bisa kita ubah persamaannya ya dengan syarat ini, sehingga jadi YN sama dengan Y0 dikurangin ya sigma ZK.
Ya, jadi penjumlahan teleskopis tadi ini mirip dengan integral ya. Ya, ada rumus integral mirip-mirip seperti ini ya. Atau sebenarnya yang ini mirip mirip rumus integral ya. Ini integralnya ya, integralnya kan ya yn min y0 gitu ya. Ya. Integral apa namanya? Tentu ya, integral tentu. Ya, integral tentu. Ya. Kemudian ya ini jumlah parsial ya. Jumlah parsial contohnya misalkan seperti ini. Sigma U dikali delta PI. Ya, sigma U dikali delta PI. Ya, di mana I-nya dari 0 sampai N-1. Ya, ini kalau kita uraikan, ya ujung-ujungnya dapat ya, ujung-ujungnya jadi sederhana. Ya, sisanya ini. Ya, kalau kalian lihat, ingat-ingat lagi rumus integral parsial, kita dapatkan ini. Ini integralnya, ya. Ini yang diintegralkan dapat. Ini yang masih harus dicari. Ya, jadi antara penjumlahan teleskopis dengan jumlah parsial, ya mirip-mirip dengan integral. Ya, persamaannya mirip-mirip integral. Ya, integral tentu, integral tentu. Ya, oke. Ini integral tentu yang parsial, integral parsial. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke selisih yang dibagi. Kalau di slide kalian masih selisih pembagi ya. Saya cari-cari di buku lagi ya, ada yang menerjemahkannya seperti ini ya, selisih yang dibagi. Ya, boleh ya, selisih pembagi ya. Selisih pembagi. Selisih pembagiannya. Ya, karena saya melihatnya agak sedikit beda gitu. Selisih yang dibagi dan selisih pembagi gitu. Ini selisih membagi gitu. Pembaginya berupa selisih namanya gitu ya. Walaupun tidak salah juga ya. Oke. Lanjut ya, misalkan kita punya definisi dari turunan kan seperti ini ya. Turunan fungsi fx terhadap x ya, terhadap x diturunkan terhadap x ya, sama dengan turunan fungsi fx di titik x sama x0 ya, di titik x0, sama dengan limit ya, limit x mendekati x0 ya, ini definisi dari turunan. Oke, dan ini ya nilainya mendekati ini ya, nilainya mendekati ya selisih tadi ya, selisih pembagi atau selisih yang dibagi pertama ya, atau selisih yang dibagi pertama berorder 1 ya, atau selisih pembagi order 1 juga boleh ya, di mana x tidak sama dengan x0, karena kalau x sama dengan x0 tidak terdefinisi. Oke ya. Jadi ini definisi ya, definisi dari selisih yang dibagi pertama ya, definisinya mirip definisi ya turunan ya, definisinya mirip definisi turunan, bedanya hanya limit aja nih. Bedanya hanya limit ya. Oke ya, kalau limit ini x-nya mendekati x0, kalau turunan dia limit x-nya mendekati x0 ya, kalau di sini yang penting tidak sama dengan. Oke ya, bedanya itu aja ya, selisih pembagi dengan selisih dengan turunan. Oke. Kemudian sebelumnya kita punya polinomial Newton ya, misalkan kita ya Pnx gitu ya, ini sampai an gitu ya. Oke, kita buat sampai suku ke n plus 1 gitu ya, suku ke n plus 1 ya. Kemudian untuk mencari A0 ya, untuk mencari A0 ya, kita cukup mengevaluasi saat nilai x-nya sama dengan x0. Saat x-nya sama dengan x0, ini semua suku-suku yang lain semuanya jadi 0 ya, karena ada x min x0 ya. Jadi saat x-nya sama dengan x0 ini jadi 0, 0, semuanya 0 yang lain ya, sehingga tinggal hanya A0 saja. Sehingga A0 sama dengan Pnx0 alias sama dengan Fx0 ya, Fx0 ya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama juga kita bisa masukkan saat x-nya sama dengan x1. X-nya sama dengan x1 ya, sehingga yang ini suku kedua, setelah suku kedua
semuanya jadi 0 karena ada X min X1. Ya, sisanya tinggal ini aja. A0 dengan A1 dan ini. Oke, sehingga ya Pn X1 alias F X1 ini sama dengan ini ya. Ya, tinggal A0 ya alias Fx0 ya. A0 ini Fx0 ya. Ditambah A1 dikali X1 min X0. Oke ya. Dan A1-nya ya kalau kita ubah jadinya A1-nya sama dengan Fx1 ya dikurangin Fx0 dibagi X1 min X0. Yang ini tadi mirip definisi turunan ya. Dan ini sesuai dengan definisi selisih yang dibagi. Ya, selisih yang dibagi ini sama dengan ya F apa tadi? X 0 X1 ya. X1. Selisih yang dibagi pertama atau selisih yang dibagi ya, selisih yang dibagi orde 1. Ini ya definisi. Ya. Oke. Oh, ini terbalik ini. Ini 1, ini 0. Terbalik ya. Ini dulu ya. Oke, dan ini sebenarnya sama dengan A1. Koefisien dari polinomial Newton ya, dari polinomial Newton, koefisien dari polinomial Newton. Ya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama, tadi kita sudah dapatkan selisih yang dibagi ke 0 ya atau orde ke 0 sama dengan Fxi alias Fxi ini ya. Yang orde pertama ya, orde 1 ya ini sama dengan ini. Orde 2 tinggal kita cari, kita tulis seperti ini urutan ya. Xi, Xi plus 1, Xi plus 2 ya. Jadi Xi yang di awalnya gitu, Xi yang di awalnya ya, tunggu sebentar. Ini urutannya terbalik ya, berbeda ya. Coba kita lihat dulu. Ini urutannya kita ikutin yang mana. Walaupun sama saja sih, tapi biar kesepakatan ya. Kalau di buku dia lebih cenderung ke mana. Oh, kalau di buku dari yang kecil dulu ya, dari yang kecil ke yang besar. Oh, baik juga ya. Dia menyesuaikan dengan ini. Sorry. Yuk, kita pastikan dulu. Oh, salah. Oh iya betul. Oke ya. Jadi ini terbalik ini. Ya, ini terbalik. Ini saya ulang ya. Saya ulang ini X0, X1. Kita hapus dulu ya. Ini X0 yang kecil, mulai dari kecil. X1. Ya, berarti yang ini yang salah ya.
ini X0, X1 gitu ya. X0, X1. Oke. Ini jadi terbalik ya. Oh, X saja ini nggak pakai ini. Ini X saja. Jadi ini F kurung siku X0, X ya. Jadi ini ya, ini sama. Oke. Jadi ini X0, X1. Ya, ini hanya urutan kesepakatan aja. Ini kesepakatan saja. Ya. Sehingga ya ini X1 kemudian XI sorry ya, XI plus 1. Oke ya. Sedangkan di sininya ya urutannya benar seperti ini ya. Ya, FXI plus 1 dikurangi FXI. Ya. Kemudian selisih pembagi kedua ya XI plus 1, XI plus 2. Jadi ya. Dan ini juga kita pecah dua. Ya. Kita ambil parahnya dulu ini yang kanannya dulu ya, yang kanan XI plus 1, XI plus 2. Kemudian dikurangin yang selisih pertama yang ya XI plus 1. Ya, jadi kita ambil sama ininya dulu ya. Kemudian baru yang pengurangnya yang kedua, suku kedua ini ya. Sedangkan pembaginya ya ujung sama ujungnya aja ya. XI plus 2 dikurangi X. Ya, begitu seterusnya. Ya, sampai selisih ke K-nya ya jadi seperti ini. Ya. Jadi XI ya sampai XI plus K. Ya. Ini selisih pembagi, selisih yang dibagi ke berapa? Ke K ya, selisih yang dibagi ke K ya. Ini selisih yang dibagi K min 1 ya. Ya, order K min 1. Oke, kita ambil ya K min 1 yang kanannya ya, kemudian ini yang kiri. Ya, sedangkan pembaginya ya X yang terbesarnya XI plus K dikurangi XI, indeks terbesar. Oke, ini selisih yang dibagi. Oke, sehingga konstanta polinomial Pmx ya ini dapat diperoleh caranya seperti ini ya. AK sama dengan selisih yang dibagi order K ya, order K. Ya. Sehingga polinomial Pnx ya ini bisa ditulis dengan menggunakan rumus ya selisih yang dibagi. Ya, pertama fx0 ini selisih yang dibagi order 0, kemudian order 1 sampai n-nya ini ya, order 1 sampai n-nya ini tinggal dikali dengan selisih dari masing-masing titik x min x0 ya, x min x, k min 1 sampai itu ya. Oke. Kemudian kalau kita buat tabelnya ya, kalau kita buat tabelnya ini sederhana sebenarnya. Ini nilai x dan nilai y-nya ya, nilai x dan nilai y-nya. Kemudian selisih ya, pembagi pertama, selisih yang dibagi pertamanya ya sama dengan fxi fx1 seperti ini ya, dikurangin ini dibagi x1 min x0 ini ya. Bawahnya tinggal sama juga ya, ini dikurangi ini dibagi ini dikurangi terus sampai sini. Kemudian selisih pembagi keduanya, selisih yang dibagi keduanya juga sama ya, fxi 2 ini ya, ini dikurangi ini ya, kemudian dibagi x2 ujungnya dengan x0. Begitu saya ke bawah. Selisih pembagi ya ketiga ini juga sama ya. Ini selisih pembagi kedua, yang ini dikurangi ini dibagi yang paling besar sampai x3 min. Begitu seterusnya. Sehingga kalau kita buat tabel pakai Excel ini jadi sederhana penghitungannya ya. Penghitungannya jadi sederhana. Ya. Kemudian ini algoritma ya, algoritma selisih pembagi Newton ya. Ini
outputnya apa nih? F0, F11, 00, 11, NN gitu ya. Ini selisih pembaginya, outputnya. Oke, contoh dari data pasangan X dan X di samping, hitunglah aproksimasi dari F1,5 dengan menggunakan formula selisih pembagi Newton. Nah, tentu kita buat tabelnya dulu ya, tabel selisih pembaginya dulu. Ya, ini kita buat tabelnya. Jadi ini dari 1,0, selisihnya 1,3, 1,6, 1,9, 2,2. Ini sudah ya. Kemudian nilai fungsinya, nilai Y-nya, ya, Y-I-nya. Kemudian kita cari selisih pembagi pertamanya, ya. Selisih pembagi pertama ini dikurangi ini jadi negatif ya, dibagi ini kurang ini. Ya, ini negatif, ini positif ya. Dan seterusnya, kemudian selisih pembagi kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kemudian kita cari apa namanya polinomial Newton. Berarti ya ini dan ini adalah merupakannya jadi A0 ya. Ini A0. Ya, ini A1, A2, A3, A4. Ya. Jadi ini A0 ya. Kemudian A1 dikali X min 1,0 ya, 1,0 ya. Kemudian ini A2 ya, ini A2 dikali X min X1, X0 ya, ini X0 ya, X0, ini X0, kemudian X1 dan seterusnya. Sehingga kita dapat persamaan polinomial Newtonnya seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan X-nya sama dengan 1,5. Ya, 1,5 kita dapat nilai ya fungsi. Jadi perkiraannya ya nilai saat X-nya 1,5 nilai fungsinya 0,5 sekian. Kira-kira seperti itu. Ya, ya ini dengan mencari apa namanya mengaproksimasi ya suatu fungsi dengan polinomial Newton. Nah, ini salah satu cara yang lain ya untuk mencari polinomial Newton dengan menggunakan selisih yang dibagi ya, selisih yang dibagi. Oke ya. Jadi ada banyak cara ya kita mencari polinomial Newton. Ya, paling tidak sudah ada 3 ya. Paling tidak sudah ada 3 cara. Ya, pakai metode Lagrange, ya, pakai metode Newton juga, ya, pakai metode Newton. Kemudian yang pakai selisih yang dibagi. Kayaknya sudah ada 3. Sebenarnya masih banyak lagi cara-cara yang lain. Ya, oke. Selesai materi kita. Ya, yang ini kemudian latihannya nanti deh. Nanti latihannya saya kasih ya, latihannya saya kasih ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, SPL. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini. SPL. Oke. SPL ini masih review ya, review materi apa? Materi alin. Kita sebut aja review materi alin kita sebut. Ya. Ya, ini definisi SPL-nya ya. Kemudian SPL di atas punya M persamaan dan M variabel. Jadi jumlah variabelnya ada M, persamaannya ada M buah variabel. Ya, kemudian SPL ini ya minimal mempunyai sebuah solusi yang disebut konsisten. Jika tidak mempunyai solusi, dikatakan tidak konsisten. Ya, solusinya konsisten bisa punya satu solusi, bisa banyak solusi ya, bisa banyak solusi. Ya. Oke, kalau dia tidak konsisten,
ketika kita lakukan apa namanya operasi, bukan operasi apa istilahnya, kita melakukan operasi baris, ya, operasi baris, ya. Kemudian ada nilai B yang sudah apa namanya tidak nol, tapi disininya satu baris semuanya nol gitu ya, maka dia tidak konsisten, ya. Oke. Kemudian ini kalau kita ambil, kita ubah ya dalam bentuk perkalian matriks, oke, ya, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B, ya. Oke, di mana matriks X dan matriks B itu sama saja dengan vektor, ya, vektor. Oke, ini review saja, ya. Matriks A adalah matriks koefisien dari FL atau matriks Jacobian, ya. Vektor X dan vektor B. Vektor X, vektor variabel, vektor B, vektor konstanta. Oke, berikutnya ini adalah augmented matrix ketika matriks A ya digabung ditambah satu kolom, ya, dengan vektor B, ya, dengan vektor B. Oke. Ini ada siaran langsung di tetangga. Kedengaran. Oke, ini ada contoh, ya. Ini kita lewat aja, kita skip aja, ya. Kemudian penyelesaian SPL, ya. Intinya ada dua tadi, ya, yang konsisten dan tidak konsisten. Kemudian yang konsisten bisa punya satu penyelesaian, bisa punya banyak penyelesaian, ya, banyak penyelesaian. Oke, ini contohnya, ya. Yang tidak punya penyelesaian ini ada dua garis yang gradiennya sama tapi tidak berpotong, ya. Ini punya apa, satu penyelesaian di titik sini saja. Kemudian kalau garisnya sama, ya, ini punya banyak penyelesaian, ya. Ini gampangnya setelah dilakukan proses eliminasi, ya, garisnya jadi satu garis gitu. Padahal ada dua variabel, satu garis, otomatis punya banyak penyelesaian, ya. Ini kita lewat saja, ya. Ini ada boneka nih, contohnya lucu, ya. Oke, kita lewat saja, ya. Ini lewat, ya. Oke, kita lewat saja, ya. Kemudian operasi-operasi dasar dari SPL, ya. Reduksi, ini bisa reduksi baris, ya, reduksi kolom, ya. Tapi harus hati-hati kalau kolom, ya. Kalau kolom harus hati-hati. Umumnya adalah reduksi baris, ya. Oh sorry, kalau SPL nggak boleh, ya. SPL reduksi kolom nanti bahaya nanti, ya, SPL, ya. Kemudian, ya, intinya proses reduksi ini untuk menyederhanakan, ya, menyederhanakan persamaannya jadi lebih sederhana. Kemudian sistem ekivalen definisinya, Globo SPL dengan n variabel disebut ekivalen jika SPL tersebut punya himpunan penyelesaian yang sama, ya, jelas, ya. Lanjut, ya, operasi baris elementer, ya. Operasi baris elementer bisa dengan menukar dua baris, bisa mengalihkan sebuah baris dengan sebuah scalar, ya, bisa menambahkan, ya, menambahkan artinya juga termasuk di dalamnya mengurangi, ya, sebuah baris dengan perkalian dari baris yang lain. Oke, ini juga dicontoh, lanjut aja, ya, ini udah biasa, ya. Oke. Kemudian ini 3 kemungkinan penyelesaian SPL. Ini contohnya, ya, ini solusi yang konsisten, satu solusi, hanya satu solusi. Kemudian ini yang solusi banyak, ya, solusi banyak, ya, karena ada variabel bebasnya, ya. Kemudian ini solusi yang tidak konsisten, ya.
variabel yang sudah nol semua, tapi nilai fungsinya ada gitu ya. Jadi tidak mungkin didapat. Ya, ini solusi yang tidak konsisten. Oke, ini contohnya kita lewat saja, kita skip ya. Kemudian penyelesaian SPL ya, ada banyak cara. Yang pertama dengan metode analitik. Ya, metode analitik ini yang kita pelajari di ALIN ya, di ALIN ya. Ada metode grafis kalau variabelnya maksimal 3 ya, walaupun kalau 3 maksimalnya juga gambar grafiknya susah ya. Ya, biasanya 2 gitu kalau kita buat metode kita selesaikan dengan metode grafis. Kemudian ada aturan Cramer ya. Kemudian menggunakan inverse matrix. Ya, itu metode analitik. Oke. Kemudian dengan metode numerik. Nah, ini metode numerik. Ya. Yang pertama eliminasi Gauss-Jordan, dan iterasi Gauss-Seidel. Ini sebenarnya yang pertama dan kedua sudah dipelajari ya. Ya, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu sudah dipelajari ya saat ALIN. Ya. Tapi di sini kita ya belajar algoritmanya. Oke ya. Sedangkan yang ketiga belum ya, iterasi Gauss-Seidel ya. Semuanya ada Gauss-nya ya. Semuanya ada Gauss. Ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke eliminasi Gauss ya. Menyelesaikan SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya, pertama kita ubah ya matriksnya ke dalam bentuk augmented matrix ya. Jadi kolom terakhirnya ditambahkan vektor B. Oke. Kemudian ya matriksnya diubah sedemikian rupa ya dengan melakukan reduksi baris ya sehingga menjadi matriks segitiga atas ya, matriks segitiga atas. Oke ya. Tentu kalau kita abaikan kolom terakhir ya, kolom terakhir. Ya, kita abaikan kolom terakhir. Oke. Kemudian dari situ ya dari bawah ke atas kita bisa dapatkan solusi. Ya, kita bisa dapatkan solusinya. Ini kalau ya solusinya konsisten dan hanya ada satu solusi ya. Hanya ada satu solusi. Ya, seperti ini ya. Sehingga didapatkan ini kalau kita lihat ya variabel yang ke n ini koefisiennya ya. Jadi xn sama dengan dn dibagi cnn ya, cnn. Bukan cnn, cnn ya. cnn. Oke. Kemudian x n-1 ya, xn-1 ini ada 2 begitu ya. Ada 2 ya. cn-1 dan cn-1 n-1 ya. Kemudian ini dn-1. Jadi masih ada ya 2 variabel ya. Tapi variabel xn-nya sudah didapatkan. Ya, xn-nya sudah didapatkan. Jadi kita temukan seperti ini. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kita dapatkan ini. Ya, x1. Nah, dengan inilah kita buat ya algoritma ya metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan suatu persoalan SPL. Ya, ini contohnya ya. Jadi ini persoalannya di augmented matrixnya. Okay. Kemudian kita lakukan proses eliminasi sehingga jadi matriks segitiga atas kalau tanpa ada ini ya vektor D. Ya. Kemudian setelah itu maka kita dapatkan nilai x3-nya tinggal min 6 dibagi min 2. Jadi x3-nya sama dengan 3 ya. X3-nya sama dengan 3. Kemudian x2-nya ya, x2-nya ini x2-nya sama dengan ya min 4 ditambah 2 ya, ditambah 2 dikali 3 ya dibagi 1 ya, jadi dapat 2. X1-nya sini dapat 1 ya. Oke, selesai itu proses eliminasi Gauss. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita membuat
ya algoritmanya. Nah, itu ya, yang penting itu ya. Jadi tadi pertama kita masukkan matriks A-nya ya, dan vektor B ya beserta ukurannya n-nya ya. Kemudian kita buat augmented matrix ya, kita namakan dengan matriks A. Oke. Kemudian baris ke 1 sampai dengan baris ke n kita cek nilai AII-nya, ya. Jika AII sama dengan 0 maka tukar baris ke I dengan baris ke I plus K kurang dari n. Ya, baris di bawahnya gampangnya gitu ya. Kita tukar baris ke I dengan baris di bawahnya yang kolom ke I-nya tidak 0. Kolom ke I-nya tidak 0. Ya, sehingga di itunya di diagonal utamanya nilainya tidak 0. Ya. Kemudian untuk baris ke J sama dengan I plus 1 sampai dengan N, lakukan OB, operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer. Jadi kalau I-nya 1 berarti ya baris ke 2, 3, 4 dan seterusnya sampai terakhir sampai N. Ya, kita lakukan operasi baris elementer sedemikian sehingga saat I-nya 1 berarti kolom satunya 0 semua kecuali baris ke I. Ya, kolom 1 baris ke I kecuali. Ya. Kemudian kita cek baris ke 2-nya ya. Ya. Baris keduanya. Oke. Baris keduanya saat I-nya 2 tentunya, saat I-nya 2 ya kita cek lagi. Kita buat 0 lagi bawahnya. Begitu terus ya. Sehingga didapatlah matriks segitiga atas. Ya, setelah jadi matriks segitiga atas, maka kita tinggal menghitung akar. Ya, akarnya jadi sama dengan XI sama dengan 1 per AII ya dikali BI min sigma ya AI, I plus K dikali XI plus K ya. Oke, ini algoritma eliminasi Gauss. Oke, paham ya? Selesai itu bentar. Ya, itu eliminasi Gauss. Nah, kemudian eliminasi Gauss-Jordan. Ya, eliminasi Gauss-Jordan. Kalau tadi hanya sampai matriks segitiga atas. Ya, sekarang sampai jadi matriks ya identitas sebenarnya. Matriks identitas. Ini matriks diagonal gitu. Matriks diagonal saja. Ya, tentu yang di luar kolom D-nya, kolom terakhir. Ini kita buat 0. Sehingga eliminasi Gauss-Jordan ini akarnya kalau udah didapatkan matriksnya, selesai matriksnya, akarnya jadi lebih gampang ya. Rumus akarnya jadi lebih gampang. Ya, yang masalah kita buat ini. Ya, kita buat ini. Oke. Ini contoh. Ya, persamaan matriks 2x2 ini. Matriks 2x2, augmented matriksnya jadi seperti ini. Kita lakukan proses eliminasi ya sampai didapatkan ini. Ya. Kalau ini udah langsung dapat ya, X1-nya 2, X2-nya 1. Oke, eliminasi Gauss-Jordan. Hanya bentuk ujungnya aja bedanya ya. Hanya bentuk ujungnya ya. Ya, jadi proses operasi baris elementer itu kalau eliminasi Gauss ya dia hanya sampai bentuk segitiga atas. Ya, Gauss-Jordan sampai matriks identitasnya sampai jadi matriks identitas. Oke, itu kalau ada solusinya ini ya. Dan ini ya algoritmanya kalau langkah pertama dan keduanya sama. Langkah pertama keduanya sama. Kemudian langkah ketiga ya untuk baris mulai dari 1 sampai baris ke n kita cek nilai AII. Jika AI-nya 0 tukar, ini masih sama ya, sama dengan tadi. Tukar dengan baris di bawahnya. Kalau masih 0 bawahnya lagi, begitu seterusnya sampai ketemu. Ya, jika tidak ada prosesnya dihentikan. Tidak ada
apa namanya solusi gitu ya untuk ini metode eliminasi Gauss diagram ya. Oke, kemudian bukan FPL-nya nggak ada solusi ya, belum tentu ya, belum tentu. Oke, dan kemudian langkah berikutnya jadikan nilai AII sama dengan 1 ya. Kita jadikan nilai AI 1 ya. Jadi kita bagi ya AI bagi AI ya dapat 1 ya. Kemudian selanjutnya ya tentu yang dibagi tentu satu baris ya, satu baris. Oke. Berikutnya langkah ketiga untuk baris ke J mulai dari 1 sampai dengan N ya, dan J tidak sama dengan I ya, J tidak sama dengan I, kita hitung J sama dengan AJI, kemudian kolom ke K dari I sampai dengan N plus 1 kita hitung ya. Intinya ini membuat menolkan ya, menolkan kolom ke J ya, menolkan kolom ke I ya, menolkan kolom ke I kecuali baris ke I ya, kecuali baris ke I nya jadi 1 ya. Oke, kemudian ya langkah ketiga ini hasilnya adalah ya matriks identitas atau tidak ya. Kalau tidak udah selesai ya, dihentikan ya. Ya, kalau tidak dihentikan ya, dihentikannya dari proses yang pertama ya. Kemudian akarnya tinggal kita dapatkan ya, X sama dengan D. Oke, ini eliminasi Gauss-Jordan. Kita sebenarnya sudah bisa ya, sudah biasa ini ya. Kemudian ini ada prinsip strategi pivoting ya. Kita pivot, kita tukar gitu ya, tukar kolom ya, atau kalau tukar baris ya. Kalau tukar baris aman, nah tukar kolom hati-hati ya. Idealnya sih tukar kolom tidak dilakukan. Kalau tukar kolom dilakukan, kita harus paham ya nilai XI dan XJ-nya yang ditukar kolomnya ya, kolom ke I ditukar dengan kolom ke J, otomatis XI dengan XJ-nya tertukar nilainya ya, karena urutannya tertukar ya. Kemudian ini partial pivoting, pivoting sebahagian. Pivot dipilih dari semua elemen pada kolom P yang mempunyai nilai mutlak terbesar. Mempunyai nilai mutlak terbesar. AKP sama dengan ya maksimum nilai terbesarnya ya. Nilai terbesar yang kita pilih nilai terbesar. Lalu pertukarkan baris ke K dengan baris ke P. Ya, baris ke K dengan baris ke P. Ya, misal setelah operasi baris pertama diperoleh matriksnya seperti ini. Ya, untuk baris kedua, untuk operasi baris kedua cari elemen X pada kolom kedua. Ya, pada kolom kedua mulai baris kedua sampai ya baris keempat. Ya, baris kedua ini baris kedua sampai baris keempat yang nilai mutlaknya terbesar. Lalu tukar dengan baris kedua. Ya, dicari ini strategi pivoting aja nih ya. Tidak dilakukan juga tidak ada masalah ya. Ya. Tapi dilakukan juga boleh. Ya. Elemen X dengan nilai mutlak terbesar sekarang menjadi pivot untuk operasi baris ke selanjutnya. Ya. Ini strategi pivoting ini boleh dilakukan, boleh tidak ya. Kemudian ini ada jenis pivoting, complete pivoting, pivoting lengkap. Di samping baris, kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar, kemudian dipertukarkan. Ya, maka ini disebut pivoting lengkap. Tapi tadi harus hati-hati ya ketika melakukan pivot kolom. Ya, itu jadi rumit. Ini contoh menyelesaikan ini ribet, bikin ribet angka. Ya, ada contoh seperti ini bisa kita lakukan. Ya, ini strategi pivotingnya. Ya, ini kolom
Ya, di kolom pertama, ya baris kedua lebih besar daripada baris pertama, jadi dibuka. Ya, kalau dengan menggunakan strategi reporting. Oke. Kemudian ini dikurangi. Ya. Oke. Walaupun tadi dengan algoritma sebelumnya ini dibuat satu dulu ya. Ya, ini dibuat satu dulu. Makanya sebenarnya bisa saja eliminasi Gauss ya tidak menjadi matriks identitas, tapi matriks diagonal. Gitu, ya. Diagonal utamanya tidak harus satu gitu, matriks diagonal. Matriks identitas itu pasti matriks diagonal. Bisa saja. Gitu, ya. Tapi dijadikan satu semua pun tidak ada masalah. Tergantung algoritma yang mau kita gunakan. Ya, algoritma yang mau kita gunakan. Oke. Oh, ini hanya contoh ini hanya untuk eliminasi Gauss saja ya, eliminasi Gauss. Nggak sampai Jordan, nggak sampai Jordan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang sedikit berbeda, metode iterasi Gauss-Seidel. Ya, iterasi Gauss-Seidel. Ya, jadi metode menyelesaikan SPL yang menggunakan proses iterasi, baik untuk menyelesaikan SPL yang besar. Ini bagus kalau SPL yang besar ya. Contoh misalnya ini ya. Ya, ini nulisnya aja udah capek ya. Oke, kemudian ya langkahnya metode iterasi ini berikan nilai awal dari setiap XI ya, dari I-nya dari 1 sampai N. Kita kasih nilai awal. Nilai awalnya terserah sebenarnya ya. Nilai awalnya bisa 0 semua, bisa 1 semua. Ya, yang paling gampang 0 semua. Ya. Kemudian ya baru kita hitung. Ya, X1 sama dengan 1 per A1 dikali B1 min yang lain. Ya. A12 X2 min A13 X3 dan seterusnya sampai 1N XN. Ya. Ini mirip dengan ini. Apa? Ini A11 ya kan sama dengan B dikurangin ini ya. Dikurangin ini dibagi X1 gitu ya. Dibagi X1. Ya. Oh sorry, terbalik saya. Ya, bukan mencari A11, mencari X1 ya, sorry. Ya, jadi X1-nya sama dengan ya B1 dikurangin ini semua ya dibagi dengan A11 gitu ya, dibagi dengan kemudian ini juga X2 sama dengan ya B2 dikurangi ini ditambah dikurangi ini juga ya dikurangi ini dibagi A22 begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya ya, tapi ada nilai awalnya dulu ya, ada nilai awal. Oke, nah ini baru ya proses ini baru sebenarnya yang sebenarnya dari metode numerik ya, karena memungkinkan munculnya error dari solusinya. Solusinya ada error. Kalau yang tadi ya metode Gauss-Jordan atau metode Gauss saja itu sebenarnya bukan metode numerik gitu. Ya itu masih dekat ke metode analitik ya, metode analitik. Oke ya. Nah ini baru lebih ke metode numerik. Oke. Kemudian dengan menghitung nilai-nilai X1 sampai Xn menggunakan persamaan tadi sebelumnya ya, secara terus-menerus, mungkin entah berapa kali iterasi, ya. Kemudian iterasi akan dihentikan bila selisih ya XI dari I1 sampai N dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Ya. Jadi ini pada iterasi ke K, nilai XI pada iterasi ke A ke K dikurangi XI pada iterasi ke K min 1 dibagi XI pada iterasi ke K dikali 100%, ini kurang dari error yang kita tentukan, di mana I-nya ya dari 1 sampai N. Ya, jadi kita cek semuanya. Kalau semuanya sudah kurang dari error yang kita tentukan, ya maka ya iterasi kita selesaikan. Kita anggap selesai prosesnya, penghitungannya selesai. Oke. Kemudian untuk ngecek ya ini untuk ngecek konvergenan, karena bisa jadi tidak konvergen gitu ya.
bisa jadi hasilnya tidak semakin kecil errornya semakin besar. Kalau errornya semakin besar, udah diselesaikan. Ya, nah tentu sebelumnya kita perlu mencek ada cara kekonvergenan, ya, supaya errornya semakin kecil. Ya. Jadi syarat agar konvergen adalah sistem dominan secara diagonal. Sistemnya dominan secara diagonal. Nilai mutlak, nilai yang elemen diagonal, ya, itu lebih besar dari ya jumlah elemen lainnya ya di baris yang sama atau di kolom yang sama gitu ya. Ya, tentu di luar dengan nilai ini. Ya, kalau ini dari kolom ya. Ini yang dilihat kolom ya. Yang dilihat kolom. Ya. Baris ke I dia lebih besar dari kolomnya. Misalkan contohnya ini. Ya. Ini kolomnya 3. Oke, 3, 2, 1. Oke. Ini lebih besar. Di kolom pertama 3 lebih besar. Kemudian di kolom kedua kita lihat ini 4 lebih besar dari 1. Oh, enggak juga ya. Ini, oh ini baris ya gitu. 4, 2, 1 ya. Lebih besar. Ya. Ini 3, 1. Oh, ya baris ya. Oh, betul. Oh iya, ini baris. Salah saya. Sorry. Ya, J-nya dari 1 sampai N. Jadi baris ke I ya. Baris ke I, kolomnya nih. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, terus sampai kolom ke. Jadi baris ya. Ini nilai baris. Sorry. Yang dibandingkan nilai barisnya. Ya, yang pertama ini di baris pertama ya di nilai kolom pertama lebih besar dari jumlah sisanya ya, koefisiennya tentunya. Kemudian ini 4 lebih besar dari 2 tambah 1. Kemudian 8 lebih besar dari 1 tambah 5 ya, nilai mutlaknya ya. Maka SPL seperti ini dipastikan dia konvergen kalau menggunakan ya iterasi Gauss-Seidel ya, iterasi Gauss-Seidel ya. Nah, ini algoritmanya. Masukkan matriks A dan B dan vektor B beserta ukuran N. Tentukan batas maksimum iterasinya. Ya, jumlah iterasi maksimumnya berapa kali. Kemudian tentukan toleransi error. Ya, error tadi toleransi error untuk ya selisih ya, kita hitung selisih. Ya, nilai XI pada iterasi ke K misalnya dikurangi dengan XI pada iterasi ke K1, iterasi sebelumnya. Yang dibagi nilai XI pada iterasi ke K. Ya, dikali 100% tadi errornya. Itu kita cek semua. Ya. Kemudian tentukan nilai awal XI-nya. Ya. Kemudian simpan XI dalam SI. Ya. Ini untuk nanti penghitungan error ya. Simpan XI dalam SI untuk I dari 1 sampai N. Kemudian untuk I dari 1 sampai N kita hitung XI ya sama dengan ini. Kemudian kita cek errornya dengan membandingkan XI dengan SI. Nah, SI ini nilai iterasi sebelumnya, nilai XI pada iterasi sebelumnya. Oke. Kemudian iterasi bertambah 1. Kalau ini masih lebih besar errornya masih lebih besar dari error yang ditentukan, ini masih lebih besar dari error yang ditentukan, ini error yang ditentukan, maka iterasi berlanjut. Ya. Bila iterasi lebih dari max atau iterasi, ya, jadi EI kurang dari epsilon, oh ini epsilon jadinya, ini pembandingannya belum, pembandingannya di sini. EI kurang dari epsilon, ini error yang kita tentukan untuk I dari 1 sampai N, maka proses dihentikan. Ya, penyelesaian I adalah itu ya nilai yang terakhir tadi ya, nilai yang terakhir tadi. Oke, ya jika tidak maka ulangi langkah ke-5. Ya, ulangi langkah ke-5. Ini contoh ya, ini contohnya ya kita hitung, kita coba
Ya. Ini contohnya enak ya, 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Kita pakai Excel aja ya. Kita apa dulu? Catat dulu. Nah, SPL-nya, persamaan SPL-nya, ya, X1 plus X2 sama dengan 5. 2X2, X1 tambah 4, X2 sama dengan 14. Oke, ya. Ini X1, X2-nya mulai dari 0. X1, X2-nya mulai dari 0. Oke, kita coba pakai Excel. Iterasi, goal shadow ya. Excel. Nanti kalian buat program ya, tugas ya. Sekarang jam 11.29, masih ada waktu. Ini udah selesai nih, materinya udah selesai. Sekarang kita besarkan dulu. Kenapa begini? Keyboardnya, mouse-nya agak ngangkat. Mouse-nya tidak mau. Apa tidak mau ya? Sekarang saya stop dulu ya. Ini baru mau ya. Ya. Udah kelihatan ya, Excel ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kemudian ini ya, X1, X2. Kita buat dulu nih iterasi ke 1. Ini iterasinya ya. Kita kasih iterasi mulai dari 0 ya. Iterasi ke 0 ke 1 ya, misalnya 20, 18 ya. Ya, cukup, nanti bisa kita copy. Kemudian ini X1, X2, X2 ya. Kemudian habis itu apa? Error. E1 aja ya, E1 ya, E2, E2 gitu ya. S1-nya kita buat 0 dulu tadi ya. X1 0, X2-nya juga 0. Ya. Kemudian persamaannya kita inikan dulu. X1 ya, X1 kita tulis di mana ya? Kita tulis di sini. X1 ya, ini sama dengan, kita inikan aja ya. 5 dikurangi ya, dikurangi X2, min X2. Kita kasih, kenapa begini aja ya. Oke. Ya, X2 ini sama dengan ya 7 dalam kurung 7 dikurangin X1 ya, dibagi 2. Oke ya. Oke. Ini errornya masih belum ada ya. Errornya belum ada. Oke.
Kemudian ini X1 sama dengan ya X2, X2-nya ini ya, 5 dulu ya. 5 ya, min X2. X2-nya yang sebelumnya ya. Ini ya. Oke. Kemudian ya X2 sama dengan dalam kurung 7 dikurangin X1 yang baru dihitung. Ya, X1 sebelumnya ya. Ya, kemudian dibagi 2. Ya, errornya misalkan kita buat, nggak usah pakai dalam persen deh. Dalam persen. Ya, perlu deh. Oke. Kita buat dalam persen. Ya, nilai X1 yang sekarang, X1 yang sekarang dikurangi X1 iterasi sebelumnya sebagai 100. Ya. Oke. Kemudian ini kenapa kecil sekali ya? Bukan dibagi, dikali ya. Salah ini, salah. Ya, dikali ya. Bukan dibagi. Jadi kecil sekali persentasenya, dikali. Ya, masih besar kan, 5. Ini sama dengan, ini dalam persen ya. Nilai X2 sebelumnya, nilai X2 sebelumnya dikurangi X2. Nilai X2 dikurangi nilai X2 sebelumnya dikali 100. Ya, sebesar, kemudian ya, tinggal kita copy aja. Sisanya tinggal, ini mouse-nya, ya, ini kita tinggal copy aja. Ctrl C, sampai iterasi ke-18 ya. Ya. Semakin lama sudah semakin kecil ya. Semakin kecil. Ini kita dapatkan 3 dengan hampir 2 ya. 3 hampir 2. Ya, persamaan ini kan ini X1, X2, kemudian ini D-nya ya. Persamaan pertama ini koefisiennya saya tulis ya, 1, kemudian 5. Ya, kemudian 2, 4, 14. Oke ya. Jadi solusinya kan 3 dan 2 ya. 3 dan 2. 3x1, 3 kali 1 tambah 2 kali 1, 5. Ya. 3 kali 2, 6, ditambah 2 kali 4, 8. Ya, 14. Oke ya. Ini dengan apa namanya Gauss saddle. Jadi kalau errornya kita tentukan misalnya 0,0 sekian, ini udah kecil sekali ya errornya. Karena sudah kecil sekali. Maka bisa selesai. Ya, kalau kita tetapkan errornya misalnya ini sama dengan misalnya berapa? Errornya sama dengan 0, tapi nggak pakai persen. Nggak, ini udah pakai persen. Tapi dalam persen nggak apa deh. 0,01% misalnya. 0,01%. Errornya 0,01. Ini masih belum ya. Ini sampai ke iterasi ke 16 ya. Sampai iterasi ke 16. Pak, maaf Pak, apa? Itu yang ngitung errornya itu bukannya dibagi nilai XI-nya itu ya, Pak? Tadi belum ya? Belum saya bagi? Baru selisihnya. Oh iya, betul. Terima kasih. Ini tinggal kita bagi aja ya. Tinggal kita bagi. Tuh. Kita bagi C3 ya. Oke, ya betul. Jadi maksimum 100% ya. Ini ngaco ya. Bisa sampai 500%. Ya. Oke. Tinggal kita copy ya. Terima kasih Irfan. Ya, lebih kecil lagi rupanya. Ya,
lebih kecil lagi. Kalau errornya sampai, ini dalam persen ya, ini dalam persen. Kalau nggak pakai persen, kalau persen ini kita hapus, ya nggak pakai persen, ya. Kalau tanpa persen, ini ya, kalau tanpa persen ya. Ya, ini kalau tanpa persen, ya tentu lebih kecil lagi. Kalau errornya sampai 0,01 tanpa persen, ya, tanpa persen, maka udah selesai di sini nih, langkah ke-8 ya. Langkah ke-8 sudah lebih kecil dari error yang ditentukan. Ya, ini juga memang angkanya pun 8 sudah hampir 3 dengan 2 ya. Sudah mendekati 3 dan oke ya. Kira-kira seperti itu. Eliminasi koordinasi, iterasi Gauss-Seidel ya. Ya, algoritma iterasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan SPL. Tentu ini cara pemrograman ini jauh lebih sederhana ya dibanding ya eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Oke ya. Paham namanya ini? Bisa ya buat programnya sederhana sekali ya. Ya, mungkin kalau sekarang disuruh ngerjakan selesai. Oke, nanti aja akhir pekan nanti. Kalian kumpulkan akhir pekan ya buat program ini ya. Jadi kalian pertama kali inputkan matriksnya dulu ya. Jadi ada 2 matriks yang harus diinputkan ya. Ada 2 matriks yang harus diinputkan. Pertama matriks A-nya, kemudian matriks B-nya. Terserah mau metodenya gimana, mau langsung dianggap augmented matriksnya saja kah? Langsung ya. Jadi vektor B-nya sudah dimasukkan, jadi otomatis, jadi tinggal masukkan, menginput sebuah matriks saja juga boleh, silakan. Ya. Intinya yang diinputkan adalah SPL, ya, koefisien dari masing-masing variabelnya ditambah nilai B. Oke ya. Kemudian ya dengan iterasi Gauss-Seidel ya kalian selesaikan SPL-nya. Baik ada solusi atau tidak ada solusi. Ya. Kemudian selain itu sebelumnya juga ditentukan ya iterasi maksimumnya sampai berapa kali iterasi maksimumnya. Oke, dan errornya tadi ya, error. Ya, paham? Ya. Untuk presensi hari ini saya minta kalian jelaskan tentang algoritma ya iterasi Gauss-Seidel yang terakhir. Ya, kalau Gauss-Jordan, Gauss atau Gauss-Jordan itu udah biasa ya. Udah biasa. Oke. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Jadi nanti yang dikumpul itu algoritmanya atau apanya, Pak? Programnya, algoritmanya udah ada. Iya, maksudnya programnya. Ya, kalian kumpulkan source programnya beserta contoh ini ya, outputnya ya. Print screen aja. Ya, digabung dijadikan Word atau PDF juga boleh. Oke, ya, jadi ada 2 file ya, ada 2 file. Oke, baik ya. Kalau saya lupa, Irfan tolong ingetin ada PR gitu ya. Siap. Ini sering diingetin Irfan. Oke ya, baik hari ini kita cukupkan, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.